pimpinlah kami, berkatilah kami, jadikan kami orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kebaktian ini, apa yang dibicarakan kiranya diberi petunjuk oleh Roh Kudus dan diberikan bijaksana untuk kami yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita mulai bicara tentang beberapa hakim penghukuman di dalam kitab suci yang besar. The 7 largest and most important judgment in the Bible. 7 penghakiman, ada 7 hukum yang diberikan Tuhan. Penghakiman, pengadilan yang ditetapkan oleh Tuhan dimulai dari pribadi mempunyai hati nurani. Syneidesis, yang mengetahui dengan kita adalah kita sendiri. Kita sendiri mengetahui pelayanan, pekerjaan, kewajiban dan tugas kita. Kita sendiri mengawasi kita masing-masing. Kita sendiri mempunyai hakim di dalam hati nurani kita sendiri. Karena Alkitab mengatakan roh manusia adalah pelita Allah yang menyinari hati sanubari masing-masing. The spirit of man is the lantern of God to shine forth, to illuminate everything inside our hearts. Itu sebab engkau tidak bisa lari menjadi manusia yang harus bertanggung jawab, harus hati-hati, dan harus menjaga diri, bertindak tanduk, berkelakuan di dalam pimpinan Tuhan. Apalagi orang Kristen sudah menerima Tuhan, minta Roh Kudus yang memimpin hati nurani. Hati nurani boleh dipercaya tidak? Tidak. Hati nurani yang diciptakan oleh Tuhan tadinya baik, tapi ada distorsi, ada pengaruh jelek dari agama, dari kebudayaan, dari hidup masyarakat, dan dari kebiasaan kita berbuat dosa. Sehingga tidak lagi netral. Hati nurani dipengaruhi agama. Orang Kristen kalau menginginkan istri kedua, langsung hatinya tidak tentram. Hati nurani bukan Tuhan. Hati nurani mestinya mewakili Tuhan. Tapi hati nurani sudah didistorsi oleh agama, kebudayaan, oleh masyarakat, oleh standar manusia, dan oleh segala perbuatan yang sudah mengumpulkan kita di dalam kebiasaan yang tidak terlalu netral. Itu sebab hukuman pertama dari hati nurani tidak bisa diandalkan. Penghakiman kedua yang besar di dalam Alkitab beritahu kepada dia ada penghakiman masyarakat. Penghakiman dari manusia kepada manusia. Kita tidak bisa lepas dari pengawasan orang di sebelah kita. Kita tidak bisa menghindarkan sesuatu penilaian daripada orang di sebelah kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, di tempat komunitas kita. Mereka saban hari melihat tindak tandukmu, melihat kelakuanmu, menilai sikap reaksimu kepada orang lain. Dan di dalam hati nurani yang mempengaruhi pikiran dan keluar dari mulut mereka, mereka menjadi hakim. Everybody is a judge to others. Everybody is evaluating, is estimating others' work, deed, conduct, thought, and their reaction in the society. Saudara-saudara, temanmu yang sangat baik sama kamu mendadak bisa menjadi penilai kamu, menghakimi kamu, mengkritik kamu. Jangan heran, karena itu disebut penghakiman dari masyarakat.
Penghakiman dari masyarakat bisa dari saudara, bisa dari teman, bisa dari musuh, bisa dari orang sebangsa, bisa dari sekampung, bisa dari tetangga, bisa daripada kawan hidup, bisa daripada teman sekolah, bisa dari guru, profesor, bisa daripada sebangku sekolah. Penghakiman masyarakat. Hari ini kita masuk ke dalam penghakiman yang besar yang ketiga, yaitu penghakiman pemerintah. Tuhan mendirikan hati nurani mewakili Dia, tapi tidak selalu sukses. Tuhan mendirikan komunitas untuk saling mengawasi, tetapi kadang-kadang tidak netral dan tidak tepat. Maka Tuhan mentegakkan penghakiman yang ketiga melalui pemerintah menguasai setiap orang, mengatur setiap orang, kalau perlu mempenjarakan orang. Ini adalah the third judgment according to the Bible. Pemerintah diberi tugas, pemerintah diberi hak untuk menguasai, mengintai, memperhatikan dan mengukur segala kelakuan kita. Seharusnya dipuji, diberi pahala, atau dipenjarakan, diberikan hukuman. Ini penghakiman ketiga. Banyak pendeta tidak suka khotbah tentang penghakiman. Itu tidak menyenangkan. Lebih suka khotbah Tuhan berkat, Tuhan kasih kaya. Gereja seperti itu gereja menyeleweng. Gereja itu gereja yang tidak setia. Gereja itu gereja yang sangat tidak setuju dan tidak sejajar dengan pengajaran Alkitab. Pendeta yang berani menyatakan penghakiman, dengan sendirinya dia harus sendiri hati-hati berjalan sebagai teladan dan berjalan sebagai standar untuk menyinari orang lain. Dan orang Kristen yang berada di gereja sedemikian harus mempunyai satu keberanian mengawasi diri dan saling memberikan peringatan kepada orang lain. Bagaimana hidup takut kepada Tuhan, hidup bersiuman, hidup jalan di dalam rencana Tuhan. Pemerintah adalah hamba Tuhan. Pemerintah adalah alat Tuhan. Di dalam buku Roma pasal 13 membicarakan tentang kuasa pemerintahan, bukan oknum. Di dalam pasal 13 Roma tidak bicara tentang siapa orangnya, apa jabatannya, atau apa bentuknya. Bisa pemerintahan kerajaan, bisa pemerintahan kongres, parlemen, bisa pemerintahan diktator, bisa pemerintahan yang demokratis. Di dalam surat Roma pasal 13 tidak menyinggung sistem apa, tidak menyinggung oknum siapa, tidak menyinggung namanya siapa, tidak menyinggung jabatan apa, tapi secara penyeluruhan bicara pemerintahan dan kuasanya. Kuasa pemerintah semuanya diberikan oleh Tuhan Allah. Ini kalimat yang pertama. Itulah sebab yang di bawah itu rakyat-rakyat harus taat kepada pemerintahan. Wah, kalimat ini kalau sudah dibicarakan, yang paling senang kalimat ini adalah yang jadi pemerintah. Karena Alkitab bicara, dengar ya, taat ya, taat kepada pemerintah, karena kuasa pemerintah itu dari Allah. Apakah penjelasan begitu gampang? Apakah kita menjadi orang Kristen baca Alkitab suci lalu kita langsung takluk kepada pemerintah hanya karena Alkitab mengatakan kuasa pemerintah dari Allah? Semua kuasa pemerintah dari Allah. Itu sebab dengarlah, taatlah kepada pemerintahan. Kalau penjelasan Alkitab adalah begitu gampang, kita akan tertipu dengan interpretasi yang salah,
kita menjadi orang menyeleweng dan menjadi orang yang di luar jalur pimpinan Tuhan. Itu sebab mari kita mengerti istilah-istilah dan kalimat yang begitu penting. Semua kuasa pemerintah dari Allah, maka yang di bawah rakyat harus taat kepada pemerintah. Ini harus dijelaskan melalui 4 susun pengertian dimensi yang lain. Satu kali di Hong Kong ada satu seminar mengenai kuasa pemerintahan, dan saya diundang menjadi salah satu pembicara di dalamnya. Selain saya masih ada Perdana Menteri Belanda, masih ada Profesor Oxford, masih ada kongresmen dari Inggris, dan beberapa ahli hukum, ahli konstitusi daripada negara Perancis. Sebagai seorang yang mewakili orang reform, sebagai seorang yang mewakili Indonesia, saya harus hati-hati jangan sampai ada satu kalimat yang meleset sehingga mempermalukan nama Tuhan dan mempermalukan gerakan gereja reform Injili di Indonesia. Waktu saya membicarakan sesuatu makalah mengenai kuasa pemerintahan, saya menguraikan dari 4 dimensi dan semua mendengar dengan teliti sekali. Jadi bagaimana saya mentafsirkan Alkitab itu akan menguji saya setia kepada firman Tuhan tidak, dan saya bagaimana menghadapi pemerintah yang melawan kekristenan, pemerintahan komunis, pemerintahan ateis, pemerintah totalitarian, pemerintah diktator. Saudara-saudara, mereka begitu memperhatikan setiap kalimat yang keluar dari mulut saya. Maka saya jangan sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan menguasai lidah saya, memimpin pikiran saya, dan mengontrol kalimat-kalimat yang saya katakan. Saya bilang jangan kita mengerti Roma 13 hanya melalui harafiah, hanya melalui letter luck, hanya mengerti secara dasar dari permukaan daripada istilah-istilah dan literatur dunia. Di dalam kalimat ini, semua kuasa pemerintah dari Allah mengandung 4 segi yang dimensinya lebih dalam daripada cara kita memikir, cara kita mengerti secara datar. Pertama, semua kuasa pemerintahan dari Allah. Arti pertama, Allah lebih tinggi dari pemerintah. Amin. Kuasa pemerintah dari mana? Dari Allah. Allah memberikan, berarti yang memberi mandat lebih penting daripada yang menerima mandat. Yang menyalurkan kuasa lebih tinggi daripada yang terima kuasa. Ini kalimat pertama. Orang Kristen mengetahui Tuhan lebih tinggi dari pemerintah semua. 1, 2, 3. Kalau kalimat ini belum tegak menjadi iman kita, kita langsung gemetar, langsung takut, langsung takluk kepada pemerintah. Kita tidak mungkin setia kepada Tuhan. All the power of politics comes from God. It means God is higher. God is the source, the authoritative to give the power to the human government. Ini kalimat pertama. Kedua, kalau semua kuasa pemerintah dari Allah, berarti semua pemerintah harus takut kepada Tuhan, harus bersiap untuk bertanggung jawab, menghitung kira-kira waktu kita dihakimi. Jadi semua pemerintah kuasa dari Allah tidak berarti dia boleh sewenang-wenang menghakimi dunia, tetapi dia harus juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan kuasa pemerintahan kepada Allah yang akan menghakimi seluruh dunia. Ini tahap kedua. Dimensi kedua ini menjadikan sama
rata antara kuasa pemerintah sama kuasa rakyat. Kalau rakyat harus dihakimi, bertanggung jawab kepada Tuhan Allah, pemerintah pun harus dihakimi karena pemerintah mendapatkan mandat kuasa dari Tuhan Allah. Harus baik-baik mempersiapkan diri, harus bertanggung jawab, dan harus bersiap-siap menerima penghakiman dari Tuhan Allah. Dimensi ketiga, saya waktu menceramahkan ini, yang dibawa Perdana Menteri daripada Belanda, profesor daripada Inggris, banyak congressman daripada Perancis, mereka mencatat-catat. Mereka rasa kenapa ada orang Asia yang begitu berani berkhotbah, dan ini orang dari Indonesia yang sudah tua tapi gigih sekali dan jitu sekali mentafsirkan kitab suci, bukan main-main. Dimensi yang ketiga, selain kuasa diberi Allah, Allah lebih besar. Selain menerima kuasa dari Allah, harus bertanggung jawab. Dimensi yang ketiga, Allah kalau memberikan kuasa, Allah berhak mencabut kembali kuasa dari pemerintah. Pemerintah kalau tidak beres, kalau pemerintah melaksanakan kuasa tidak adil dan tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang memberi kuasa berhak menarik kembali kuasa yang diberikan sehingga mentumbangkan pemerintah itu. Setiap dimensi makin mendalam, makin menakutkan, makin mendalam, makin menggugah manusia hati-hati, karena Tuhan tidak main-main. Setelah selesai, mereka mendengar butir yang ketiga, saya masuk ke dalam dimensi keempat. Kalau Tuhan mencabut kuasa dari satu pemerintah yang menerima mandat dari Dia, Tuhan mungkin pakai kuasa lain untuk mentumbangkan kuasa pemerintah, sehingga yang memberontak, yang menghancurkan pemerintah mengganti kuasa yang baru, dan orang yang baru itu kuasanya tetap dari Tuhan. Berarti revolusi mungkin sukses. Tuhan mungkin mengizinkan orang berontak kepada pemerintah dan mungkin memberikan kesuksesan kepada orang baru lalu mengganti pemerintah yang lama. Di dalam hal ini yang paling menakutkan adalah butir yang keempat. Butir yang keempat seolah menghasut rakyat boleh melawan pemerintah kalau pemerintahnya tidak beres. Tetapi saudara, dari kalimat Alkitab memang mengandung 4 dimensi ini. Tapi tidak banyak orang mengetahui kitab suci begitu limpah, begitu potensial, dan begitu dinamis. Banyak orang Kristen baca kitab suci langsung dengar, langsung terima semua, mengertinya langkah sekali, mengertinya terlalu sederhana, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diuji, dan tidak bisa berdiri tegar di dalam perubahan politik. Pemerintah politik dari Belanda ada pemerintah Kristen. Waktu Soekarno memberontak kepada pemerintah Belanda, itu adalah agama lain melawan agama Kristen. Tetapi Tuhan memberkati Soekarno, bukan memberkati Belanda. Soekarno akhirnya menang, meskipun banyak orang dibunuh, banyak orang revolusi dipenjarakan, Soekarno sendiri dipenjarakan. Tapi akhirnya kemenangan diberikan kepada Soekarno dan pemerintah Indonesia. Akhirnya orang Belanda diusir. Pada waktu orang Belanda diusir berarti Kristen kalah. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mendengar anak-anaknya? Tuhan tidak mendengar doa orang Kristen. Tuhan membiarkan orang yang melawan Belanda menang. Kenapa? Tuhan kenapa tidak dengar doa orang Kristen? Tuhan tidak berkewajiban mendengar Kristen. Tuhan tidak bertugas untuk menjaga orang Kristen. Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang suci.
Dia membela kebenaran, bela keadilan, bela kesucian, dan tidak membela sekongkolan orang berdosa. Pada waktu orang Kristen berdosa, Tuhan tidak memihak orang Kristen. Pada waktu pemerintah Kristen tidak adil, Tuhan tidak membela pemerintah yang tidak adil. Pada waktu Belanda melangsungkan penjajahan di Republik Indonesia, Tuhan lebih melihat mayoritas yang ditindas, lebih mendengar bangsa yang dirugikan, lebih memberi kemenangan kepada orang yang berani berontak Belanda. Akhirnya Belanda, karena Kristen boleh menang? Tidak. Karena dia sudah Kristen, dia pasti diberkati oleh Tuhan? Tidak. Dia harus lari kembali ke Belanda. Dia harus mengaku mereka penjajah yang salah. Mereka harus ditumbangkan, dihancurkan, diusir kembali ke Belanda, biar Indonesia merdeka, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam situasi perombakan politik, di dalam situasi keadaan revolusi, di dalam situasi orang Kristen digusur, pemerintah Kristen ditumbangkan, pendeta yang berani mengatakan kebenaran siapa? Pemerintah yang berani menyatakan keadilan Tuhan siapa? Saat itu menguji siapa setia kepada Tuhan. Saat itu menyatakan di mana pentafsiran kitab yang sejati dan yang benar dan jujur. Gereja adalah kesaksian Kristus. Gereja adalah utusan Allah di dunia. Mari kita memihak kebenaran seperti Tuhan memihak kebenaran. Mari kita bukan memihak dan terlalu melindungi orang-orang Kristen karena mereka dekat dengan kita. Mari kita menjadi orang berani berkata-kata sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang adil, yang suci, yang bijaksana, dan yang berani. Saudara-saudara, kira-kira hampir 400 tahun yang lalu, 300 lebih 33 tahun yang lalu, 1781 terjadi di Perancis revolusi yang besar. Revolusi yang terbesar di dalam sejarah manusia adalah revolusi Perancis di 1789. 333 tahun yang lalu di Perancis terjadi peledakan. Masyarakatnya marah. Mereka melawan pemerintahan yang kuat luar biasa. Mereka berani mentangkap raja yang mempunyai tentara yang kuasa yang besar sekali. Dimasukkan ke penjara. Mereka membongkar penjara yang telah mempenjarakan banyak orang revolusioner, dianggap pemberontak dan dihukum mati. Tunggu dilaksanakan pembunuhan saja. Waktu itu satu penjara yang besar sekali di kota Paris, namanya Bastille. Penjara Bastille yang ratusan ribu orang dikurung di dalamnya, dihancurkan. Pemberontak-pemberontak pemerintah keluar dari penjara, membakar penjara, membuka pintu penjara, mempatahkan rantai-rantai. Mereka keluar dari penjara dan mengacau di sini sana. Sebenarnya penjara, kalau orang di dalam keluar mengacau, itu bahayakan masyarakat. Tetapi sebenarnya itu justru satu kemenangan yang besar untuk rakyat yang diperlakukan secara tidak adil. Dan itu namanya French Revolution. Itu namanya revolusi Perancis. Buku tentang revolusi Perancis ditulis oleh seorang Skotlandia yang sangat jujur dan sangat reform. Dan dia berdiri dengan tegak membela kebenaran, memihak orang yang ditindas di Perancis. Saudara, buku itu dikumpulkan data 10.000 artikel. Coba lihat ya.
Orang ini begitu teliti menyelidiki, mengkumpulkan semua bahan-bahan yang dikoleksi secara berpuluh-puluh tahun supaya bisa menulis satu buku yang besar menyatakan revolusi Prancis. Tetapi orang ini mempunyai seorang pembantu yang masuk ke kamarnya, lihat kertas ratusan lembar, semua dibakar. Jangan pakai pembantu yang tidak ngerti, cuma taunya bersih, rapi. Orang pintar, orang pemikir kalau tulis buku tidak perlu rapi, perlu bahannya jangan hilang satu. Tetapi nyonya yang pintar, sok pintar, pembantu yang sok bersih, suka toto barang, kelihatan rapi tapi akhirnya mau cari semua hilang. Saya sedang bicara satu hal yang sangat-sangat faktual. Karena banyak rumah orang kaya, pembantunya sangat sok pintar, bikin bersih supaya pembantu, supaya majikannya itu senang. Tapi akhirnya mau cari apa semua hilang. Dia taruh di sini, di sana, kacau balau, tapi tergolong kategori yang berbeda, tidak boleh campur. Tapi barang yang taruh di sebelah sini ada yang besar, ada kecil. Besar kecil kalau itu buku jadi satu, tidak mungkin rapi. Banyak orang kira buku semua mesti rapi, yang 30 cm satu baris, yang 33 cm satu baris. Tapi yang tulis buku, yang cari artikel, dia tidak peduli panjang, pendek, tinggi atau kurang tingginya buku itu, asal dia tahu taruh di mana, mau cari ketemu barangnya. Tuh dulu, zaman dulu lain sampai sekarang. Dia sekarang mau cari apa, tek, komputer langsung keluar. Dulu mesti ingat kalimat ini di buku mana, yang tulis buku siapa, lalu di dalam halaman keberapa. Setengah mati mengkoleksi bahan dan menulis buku. Setelah dibakar, dia kira pembantu itu telah menyenangkan dia. Aduh, bagus ya, rumahnya rapi, perpustakaan saya semua tertib sekali. Dia sedih luar biasa karena 10.000 bahan artikel yang dikumpul sekarang semua jadi asap, semua menjadi debu. Tapi orang ini tidak marah, dia orang Kristen yang baik. Dia tidak tegur pembantunya, berhentilah engkau, tidak usah kerja lagi. Dan apa yang dikerjakan, dia mulai lagi koleksi satu-satu artikel yang sudah terbakar itu. Maka dia memakai 27 tahun baru selesai buku namanya French Revolution. Saudara-saudara, buku itu sampai sekarang dianggap salah satu buku yang paling penting. Sekarang saya mau cerita sebelum 1789, sebelum revolusi Prancis ledak di Paris, ada dua kelompok orang. Satu kelompok orang gabung menjadi satu asosiasi, namanya Encyclopedic School of French Philosophers. Filsafat-filsafat yang tergabung di dalam kumpulan asosiasi Encyclopedia, termasuk Diderot, Condorcet, Voltaire, Lamettrie, L'Ambert. 5 orang besar ini, mereka berkumpul di dalam satu masyarakat. Mereka membangun sesuatu society. Mereka mengumpulkan semua pengetahuan yang pernah ada di sejarah Prancis, digabungkan, dikategorikan, disusun menjadi ensiklopedia. Sekarang kita semua mengetahui apa itu ensiklopedia. Kumpulan pengetahuan sebanyak mungkin menjadi jilid-jilid buku yang tersusun dari A sampai Z. Ada Americana, ada Britannica, ada French Encyclopedia, ada ensiklopedia dari Belanda, ada ensiklopedia dari Indonesia. Biasanya berpuluh-puluh jilid. Tetapi ini permulaan bukan dari Prancis, permulaan dari Tiongkok. Sedang 600 tahun yang lalu, di dalam zaman Kaisar Yongle
yang telah membuat istana terbesar di dunia. Sekarang masih ada di Beijing. Kaisar Yonglou pertama kali orang menjilidkan ensiklopedia. Dan ensiklopedianya bukan 30-50 jilid seperti orang barat yang begitu sedikit. Yonglou Tatian, The Great Encyclopedia of Yonglou Kaisar, mempunyai 28.000 jilid. Sesudah itu Kangxi Cidian, ensiklopedia daripada Kaisar Kangxi Dinas Qing. Nah, ini semua puluhan ribu orang Tionghoa pertama-tama menjilid ensiklopedia. Dan di antara semua pemikir-pemikir dan penulis-penulis ensiklopedia di Perancis, mereka mempunyai pikiran yang sama, rasionalisme, logika, rasionalitas, orang terpelajar. Tetapi ada satu orang tidak ikut mereka, mendirikan kelompok lain kecil dan dia menjadi orang paling penting. Namanya adalah Jean-Jacques Rousseau. Nah, sekarang saya menyebut Rousseau. Rousseau kemana-mana dikejar oleh pemerintah. Rousseau kemana-mana dicari oleh hakim-hakim di Perancis, dicari oleh tentara-tentara, dan dicari oleh polisi supaya akan ditangkap, dipenjarakan, diadili, kalau perlu dibunuh. Karena apa? Karena dia ada seorang yang melawan pemerintah dengan konsep hati nurani umum di seluruh dunia. Orang seperti ini sedikit sekali. Kalau pemerintah sudah berkuasa besar, semua hakim, semua pujangga, semua penulis buku selalu menyenangkan pemerintah dan selalu berusaha untuk kompromi. Tapi ada orang yang hati nuraninya sangat independen, orang yang pikirannya sangat universal. Mereka tidak mau takluk dan tidak sembarangan takut dan takluk kepada pemerintah yang ada. Mereka akan memikirkan keindahan seluruh alam semesta, memikirkan bahagia seluruh umat manusia. Mereka berani menulis makalah-makalah melawan pemerintah, melawan konstitusi, melawan yang disebut sistem legal yang dipaksakan kepada manusia, rakyat jelata. Nah, orang demikian selalu disebut the conscience of the people. Mereka adalah mewakili hati nurani umat manusia, mewakili suara hati nurani daripada rakyat. Orang ini namanya Jean-Jacques Rousseau. Di dalam keadaan pemerintah memeras mereka dengan otoritarian, dengan kuasa terlalu berwenang untuk menganiaya rakyat, dia zaman itu tulis satu buku yang bikin raja gemetar, bikin pemerintah takut. Buku itu namanya Social Contract, artinya kontrak masyarakat, artinya persetujuan seluruh rakyat. Buku itu begitu terbit, dia dicari-cari ke setiap rumah, ke setiap jalan, ke setiap pelosok. Di mana Rousseau? Keluarkan. Mari kita penjarakan dia. Mari kita menghakimi dia. Mari kita membunuh dia, karena dia mengganggu keamanan masyarakat. Yang disebut mengganggu keamanan masyarakat itu tidak benar. Mengganggu kerajaan sehingga mungkin ditumbangkan, itu benar. Saudara-saudara, waktu pemimpin itu baik, moral tinggi, teladan manusia, masyarakat tenang dengan menjunjung tinggi presidennya, mentaati kuasa penguasanya. Itu zaman bahagia. Tapi pada waktu penguasa tidak beres, tapi ketakutan ditumbangkan, mereka pakai kuasa menindas, menganiaya orang intelektual. Zaman itu zaman yang celaka. Saudara-saudara, pada waktu pemerintah dipimpin oleh diktator,
Pemimpin yang tidak baik hanya mementingkan diri, mementingkan hak diri, mementingkan kuasa diri, mementingkan status quo, maka semua suara yang berani melawan ditutup mulutnya, dipukul, dipenjarakan, dibunuh supaya dia tetap menjadi pemimpin yang besar. Nah, ini terjadi di dalam pemerintahan yang namanya totalitarian government, totalitarian leader. Itu sangat menganiaya semua rakyat, tetapi orang yang menjadi pengikut ekor cuma bilang dia baik, tapi sebenarnya pemerintah menguasai keaniayaan. Banyak orang tidak berani kritik karena bahaya untuk kehidupan mereka. Tapi saudara-saudara, Jean-Jacques Rousseau tulis social contract. Saya akan memperkenalkan sedikit isi dari buku itu. Dari paragraf pertama, dari pertama-tama dia mengatakan manusia dilahirkan dengan sama rata. Manusia dilahirkan dengan kuasa sama. Dari mana kalimat ini? How can you know we are created equal? We are born equal. Apakah betul manusia dilahirkan sama? Anaknya jenderal sama anaknya pengemis, waktu dilahirkan sama rata? Bukankah jenderal mempunyai rumah yang besar, mempunyai mobil yang mewah, mempunyai uang di bank berpuluh-puluh ratusan juta? Sedangkan orang yang dilahirkan di dalam keluarga pembantu, keluarga supir, keluarga orang pegawai yang kecil, anak itu dilahirkan pakaiannya jelek, rumahnya tidak ada, mobil tidak bisa beli, tidak memiliki kekayaan apa-apa. How can it be every man born equal? Kenapa katakan setiap orang dilahirkan secara adil, secara sama rata? Kalimat itu dari mana, saudara-saudara? Kalimat itu dari dulu sampai sekarang dimengerti melalui dua hal. Waktu lahir tidak ada orang bawa apa-apa, betul tak? Ada orang lahir tangannya pegang 10 juta? Tidak ada. Everybody was born naked, born empty handed, tangan kosong, tubuh telanjang, bayi wah sama. Di situ mulai pikir manusia mestinya sama rata. Manusia mesti tidak ada klasifikasi. Manusia mestinya tidak ada beda kaya miskin, atau dia pintar atau bodoh, semua mesti rata. Kedua hal, waktu orang mati semua tidak bawa uangnya pergi, tidak bawa kuasanya pergi, tidak bawa reputasinya pergi, tidak membawa kekayaan pergi, tidak membawa rumah, mobil atau harta pergi. Pergi masuk kuburan dengan satu tubuh yang tidak bisa pegang apa-apa. So we are born equal, we are dying equal. Mestinya manusia sama rata. Nah, tentu harus orang kaya hartanya beratus-ratus miliar. Orang miskin makan satu pohon pun tidak bisa bayar. Lalu dia mulai pikir, how can it become like this? Why the world is unequal? Kenapa manusia menjadi tidak sama rata? Kenapa menjadi yang kaya taruh kaya, yang miskin taruh miskin? Sebabnya apa? Nah, ini buku menulis ini, social contract. Dari permulaan mestinya semua orang rata, lahir telanjang, mati tidak bawa. Mestinya dunia ini rata, tapi ternyata dunia tidak rata. Karena apa? Sistem kebudayaan dan tradisi yang mengikat masyarakat manusia menjadi bentuknya makin lama makin tidak rata, sehingga kelihatan penindasan, diktatorship, penguasaan, pelecehan, diskriminasi, dan perbedaan-perbedaan melalui ras, melalui social
lapisan masyarakat, melalui sistem-sistem penghinaan, sehingga tidak adil jadi di dunia. Saudara tahu tidak, 80 tahun yang lalu orang putih menganiaya orang hitam, bahkan menentukan lagu orang hitam tidak boleh pakai nada dari putih. Sekarang saya main di piano, saudara lihatkan tangan saya di atas piano, sudah perhatikan ya. Waktu saya tabuh, tangan saya tidak boleh kena yang putih, hanya boleh kena yang hitam. Nah, ini diskriminasi, ini sesuatu ketidakadilan karena sangat menghina orang hitam. Orang hitam tidak boleh pegang yang putih, orang hitam hanya boleh pegang yang hitam. Akhirnya mereka terpaksa, tak berani sentuh yang putih. Saya tayangkan di atas, bisa lihat. Tangan saya kalau kena putih, ini melanggar hukum. Semua boleh, yang boleh cuma yang hitam. Tahu tak? Hanya boleh pegang yang hitam. Wah, susah, bikin lagu tak boleh sentuh yang putih. Akhirnya mereka terpaksa. Ada satu orang Kristen, dia membuat lagu, dia minta Tuhan tolong, saya tak bisa pegang yang putih, saya harus sama pegang yang hitam. Akhirnya dia bikin satu lagu yang kita semua tahu. Semua hitam kan? Coba lihat, kasihan tidak? Hak orang hitam hanya boleh pakai hitam. Musik pun diperalat menjadi penganiayaan. Musik pun diperalat menjadi pelecehan, menjadi satu penghinaan sama orang yang tidak putih. Tadi saudara-saudara, akhirnya lagu ini lebih terkenal dari banyak lagu orang putih. Di dalam karangan Kristen semua mengenai anugerah Tuhan yang besar. Amazing grace, how sweet the sound. Itu namanya negro spiritual. Saudara-saudara, di dalam musik banyak hal yang boleh saya kasih tahu sama saudara. Dan banyak orang tidak suka musik, tidak mau belajar musik, kira mereka lebih tinggi. Ini omong kosong. Saudara-saudara, saya selama berpuluh-puluh tahun kecimpung ke dalam musik, dan saya menyelidiki, saya rendah hati belajar, dan saya tahu di dunia banyak hal tidak adil. Di dunia hal tidak adil. Manusia dianiaya, dilecehkan, dihina, didiskriminasi. Laki menghina perempuan, orang putih menghina orang hitam, orang kaya melecehkan orang miskin, orang pakai otak memeras orang yang pakai otot. Pertama-tama ada satu buku yang ditulis oleh Jean-Jacques Rousseau, buku yang berjudul Social Contract, membongkar semua ini. Setelah bongkar, dia dicari ke kampung-kampung, ke jalan-jalan, ke kota-kota, ke desa-desa, mau membunuh dia. Dia lari terus, dia terus menyembuhkan diri. Jean-Jacques Rousseau mengatakan, karena sosial tidak beres, karena tradisi banyak yang kurang benar, karena banyak kebiasaan sejarah dan sesuatu pembelaan yang tidak adil, akibatnya dunia tidak ada keadilan, dan manusia yang dilahirkan secara sama rata, secara besar, menjadi korban penindasan, menjadi korban diskriminasi, dan tidak ada kesejahteraan, tidak ada kesamarataan di dalam masyarakat. Buku itu diakhiri dengan satu
bagian. Dengar baik-baik. Itu sebab saya mengambil kesimpulan, Rousseau berkata, jikalau tidak ada persetujuan orang lain, tidak ada satu manusia berhak mengadili, menguasai orang lain. Stop. No one can control. No one can judge others. No one can make decision for others' destiny except being allowed. Kalau tidak ada orang mengizinkan, engkau tidak berhak menguasai, memerintah, mempenjarakan, membunuh, menghakimi orang lain. Karena manusia harus dihormati sebagai makhluk yang sama rata. Sebenarnya, saudara-saudara, buku itu jualnya ratusan juta. Orang Prancis mulai menyenangkan buku itu, mulai membenci rajanya. Sehingga berapa puluh tahun kemudian, Encyclopedic School of Philosophy, semua pemimpinnya tidak berjasa apa. Tapi satu orang yang namanya Rousseau membuat emosi seluruh Prancis bergelombang, berombak besar untuk melawan pemerintah. Beberapa tahun kemudian, tahun 1789, Rousseau mendapatkan ratusan juta jiwa manusia yang menerima ajaran bukunya, yang setuju teorinya. Mereka berani bangun, berontak, bersatu, menghancurkan pemerintah yang jahat dari para Perancis. Mereka membongkar, merusak pintu, menghancurkan tembok, dan meledak perpecahan untuk lepaskan ratusan ribu orang yang dipenjara oleh pemerintah yang jahat itu di Bastille, yaitu penjara terbesar di Paris. Setelah mereka keluar, semua orang pemerintah jadi gemetar. Saya mau tanya, bukankah kuasa pemerintah diberikan oleh Tuhan? Kenapa ada orang berani, tetapi Tuhan seolah-olah memihak yang berontak? Saudara-saudara, kita tidak harus takluk kepada nasionalisme dan melawan kitab suci. Orang Kristen harus membela kebenaran dari kitab suci dan mengetahui kelemahan pemerintah. Di bawah pemerintahan kita tidak mentah-mentah mengikuti kalimat Alkitab, kuasa pemerintah di Allah, mari kita semua taat kepada Dia. Tidak benar, saudara-saudara. Sekarang saya kembali membicarakan penghakiman ketiga. The third big and most important judgment in the Bible, the judgment from the government. Tidak ada pemerintah yang tidak ada hukum. Tidak ada pemerintah yang tidak ada hakim. Tidak ada pemerintah yang tidak ada penjara. Semua negara ada penjara, ada konstitusi, ada hakim-hakim, ada jaksa-jaksa, ada yang membela, ada yang mengadili. Ini semua karena kuasa pemerintah dari Tuhan. Pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, Dia bukan pembela semua politik yang tidak benar. Yesus tidak memihak raja yang tidak adil. Yesus berani berbicara, bersaksi bagi Kristus di hadapan pimpinan Romawi. Dia berkata kepada Pilatus yang memberi suatu peringatan kepada Yesus, tidak tahukah engkau saya berhak mempenjarakan engkau atau membebaskan engkau? Yesus menjawab, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau atas Bapakku tidak memberikan kuasa, engkau tidak berhak apa-apain saya. Yesus berani ya. Yesus bukan seperti penakut yang goyang ekor pada pemerintah-pemerintah. Yesus ada orang berani mengatakan kebenaran dan berani kritik pemerintah. Akhirnya dia disalibkan, dia mati di atas salib, dipaku sampai putus napas. Saya tahu ini menjadi teladan orang-orang Kristen. Jangan hanya mengikut-ikut pemerintah, jangan mengiyakan semua pekerjaan yang tidak beres,
dan kelakuan yang tidak adil dari pemerintah. Saudara-saudara, inspirasi dan provokasi, penghasutan dan sesuatu dorongan daripada social contract, buku yang paling penting di dalam perjalanan politik di dalam beberapa abad terakhir ini, yang ditulis oleh Jean-Jacques Rousseau, yang membakar api revolusi di Perancis dalam menggugah seluruh dunia termasuk Soekarno untuk berani melawan penjajah dari Belanda. Tetapi apakah revolusi Perancis beres? Tidak. Waktu revolusi Perancis meledak, orang-orang yang jahat, yang selain political criminal juga ada ethical criminal, orang-orang yang berbuat dosa, yang masuk penjara, yang karena pendapat politik berbeda dipenjarakan. Banyak orang yang membunuh yang juga dipenjarakan. Semua lepas. Setelah semua lepas, mereka ke sini sana membalas dendam. Orang jahat membalas dendam, dan orang baik yang dibunuh banyak. Itu sebab revolusi tidak semua beres. Mereka memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan kebebasan, memperjuangkan akan demokrasi, memperjuangkan akan keadilan. Perancis menjadi inspirasi seluruh dunia. Sampai sekarang orang Perancis sombong, kami yang ekspor revolusi, kami yang mempengaruhi dunia, kami yang menghentikan kolonialisme, kami yang menjadi talan seluruh dunia. Saya kasih tahu, revolusi Perancis banyak kebencian yang jahat yang berada di dalam, mendorong kekacauan seluruh dunia. Meskipun pemerintah Perancis akhirnya ditaklukkan oleh revolusi, ini hal yang baik karena pemerintah Perancis terlalu jahat pada waktu itu. Saya kasih tahu, salah satu raja yang paling besar, paling berkuasa di dalam abad ke-18, namanya Louis XIV, diri the Sun King, Raja Matahari. Orang ini dengan keberanian yang sangat liar memakai uang setoran pajak dari seluruh Perancis penduduk. 100% pajak masuk, 45% dipakai oleh dia satu orang. Korupsinya berapa serius, berapa menakutkan. Untuk apa? Dia pakai uang 45% daripada totalitas seluruh pajak daripada Perancis untuk bikin istana untuk dia sendiri. Istana itu sekarang sudah tercatat menjadi istana terbesar di barat, istana terbesar di Tiongkok, di timur ada di Beijing, istana terbesar di barat ada di Versailles. 1 jam naik kereta dari Paris menuju ke selatan. Saya sudah mengunjungi 3 kali. Kenapa itu? Uang dari orang jahat, uang dari koruptor membuat istana. Kita mau pergi lihat, karena itu uang rakyat, bukan uang raja. Kita menikmati karena kita mau seni, tapi mau hak rakyat, bukan membela rajanya. Saudara-saudara, orang begitu jahat, begitu korup, begitu sombong, begitu egois. Istrinya dari kecil dibesarkan di dalam istana Vienna. Istrinya dimanja, akhirnya nikah sama kaisar yang disebut Louis ke-14 ini. Demi mencintai istrinya, dia pakai uang ratusan juta frank untuk bikin satu istana. Di dalamnya ada satu opera house hanya untuk istrinya ini. Istri namanya Marie Antoinette. Pernah dengar nama itu? Marie Antoinette pada waktu dikasih tahu sama pembesarnya, jangan terima pajak yang terlalu banyak. Rakyat sudah susah. Rakyat tidak ada waktu makan roti, tidak ada uang beli makanan. Dijawab apa? Tak usah makan roti, suruh makan yang lain.
Makan yang apa? Ratu, rakyat mau makan apa? Makan kue tar. Makan makanan yang lebih mahal. Tak usah makan roti. Roti pun tak bisa beli. Mana ada waktu, ada uang beli yang kue tar yang lebih mahal lagi. Dia tidak peduli. Pokoknya karena di meja dia makanan itu puluhan macam, sembarang dia pilih. Dan dia kira rakyat semua sama. Orang yang tidak pernah miskin, tidak pernah tahu kesulitan orang miskin. Kalau sekarang kita ada makanan lebih, kasih orang miskin, kasih orang teman, itu wajar. Tapi ada orang tidak boleh, jangan kasih dia makan, itu manja. Nah tentu ada orang itu kurang makan, ada orang itu terlalu capek kerja, tidak ada waktu makan. Berilah kasihan kepada semua orang kalau engkau mungkin. Marie Antoinette mengatakan, tidak peduli rakyat tidak ada makanan, mati biarin. Kenapa tidak memilih kue tar? Kenapa tidak memilih semua makanan yang lebih mahal? Dia sendiri punya kesempatan, orang lain tidak. Itu sebab rakyat Perancis benci Marie Antoinette. Tahun 1789 Louis XIV punya anak Louis XVI, yaitu suaminya Antoinette sama Antoinette, dua orang ditangkap, dibrogol, dibawa dari istana masuk penjara. Dulu mereka yang mempenjarakan rakyat, sekarang rakyat mempenjarakan raja. Sesudah penjarakan raja, disimpan di penjara 4 tahun sampai 1793. 4 tahun kemudian dua orang, raja sama istri, Louis ke-16 sama istrinya Marie Antoinette, dibawa ke satu alun-alun. Saudara kalau ke Perancis pernah mengetahui satu tempat nama La Plaza da Concorde. La Plaza da Concorde, tengahnya ada satu obelisk yang diambil dari Perancis. Di sebelah situ ada Riviera, satu hotel yang termahal. Di antara dua bangunan, tengah-tengah menuju 200 meter kemudian ada gereja Magdalena yang megah sekali dengan 46 pilar yang besarnya sampai kira-kira 30 meter. Tempat itu tempat rakyat kumpul seperti Monas, lebih kecil dari Monas. Monas adalah alun-alun terbesar di seluruh dunia. Tiananmen Square 57 hektar. Jangan hina Indonesia. Indonesia punya Monas 153 hektar. Lebih besar hampir 3 kali dari Tiananmen Square. Saudara-saudara sekalian, waktu mereka bawa Marie Antoinette sama Kaisar Louis XVI ke situ, ribuan orang kumpul di sini. Inilah tempatnya. Di situ pasang satu mesin untuk mentebang kepala orang, namanya guletin. Puluhan ribu kumpul di situ. Mereka menggeret raja sama ratu, dipotong kepalanya. Itu guletin puluhan kilo beratnya, ditahan dengan tali. Waktu lepas tali, jatuh, kepala taruh di situ. Harus 1 kali putus, langsung ceret, langsung mati. Dua-dua orang mati. Karena apa? Rakyat merasa mereka terlalu dihina, mereka terlalu dianiaya, harus membalas dendam. Akhirnya raja mati, rakyatnya tepuk tangan bersorak-sorai. Nah ini guletin. Saudara lihat, manusia taruh di bawah, kepala ditekep pisau, turunkan pisau dari atas, lalu manusia mati di situ. Saudara-saudara, inilah sejarah social contract, human right. Sesudah itu, saya mau tanya, kalau demikian ayat di dalam Alkitab mengatakan Allah memberikan kuasa kepada pemerintah, lalu kuasa pemerintah menjadi kekuatan memimpin dan mempengaruhi seluruh masyarakat. Kuasa yang Tuhan berikan ke pemerintah itu ada berapa macam? Kuasa pemerintah diberikan oleh Tuhan ada 3 macam. Pertama, kuasa ekonomi. Pemerintah harus mengelola uang,
harus berani menerima pajak. Pajak harus dikelola dengan baik, dipergunakan untuk sejahtera rakyat, untuk pertahanan negara, untuk infrastruktur, untuk membiayai semua pegawai. Ini keuangan dari seluruh rakyat yang kumpulkan pajak kepada pemerintah. Haknya ada di pemerintah, karena Tuhan mengizinkan pemerintah mengelola keuangan. Ini hak pertama. Kedua, pemerintah diberi hak oleh Tuhan untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Kalau yang berbuat jahat harus dihukum, kalau berbuat baik harus didorong. Maka ini adalah dua kuasa yang penting sekali di dalam pemerintahan. Tarik pajak untuk kesejahteraan seluruh negara, memberikan hukum untuk mendorong kebaikan dan menghakimi yang kejahatan. Kuasa ketiga, kuasa militer. Uang sebagian dari pajak dipakai untuk beli senjata, untuk memelihara, untuk membela rakyat. Jangan sampai diinvasi oleh lain, jangan sampai dijajah oleh negara lain. Pemerintah berhak menjaga keamanan daripada negara itu. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, kalau pemerintah tidak beres bagaimana? Kuasa pemerintah direbut dari mana? Kuasa pemerintah dipakai tidak beres bagaimana? Dari mana kuasa pemerintah secara manusia? Secara dasar dari Tuhan Allah. Secara manusia mungkin dari rebutan, daripada kudeta, atau daripada pemerasan. Sesudah itu kuasa dipakai baik-baik. Kalau kuasa pemerintah tidak dipakai baik-baik, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ini adalah teologi politik reform Injili. Ini ada pelajaran bagaimana kita mengenali, bagaimana kita mentanggapi kuasa hukum, kuasa politik pemerintah terhadap orang Kristen. Sebenarnya saya mau kalau saudara sudah dengar, tulis, lalu bisa diujiankan. Kalau sudah melalui ujian, barulah khotbah yang kau dengar tanam di dalam hatimu. Sampai di sini saja hari ini. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta silakan naik ke atas, pimpin kita di dalam doa mengakhiri khotbah. Mari kita bersama-sama berdoa. Jadi berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Engkau pakai untuk memelihara, memberi makan umat-Mu. Kami bersyukur untuk penjelasan yang baik yang kami terima pada hari ini mengenai bagaimana Engkau menyelenggarakan, mengadministrasikan keadilan di tengah dunia melalui pemerintah-pemerintah. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah sang adil itu dan Engkau menyelenggarakan alam semesta ini dengan adil. Walaupun cara-cara keadilan-Mu itu tidak tentu kami dapat pahami pada saat ini. Kami bersyukur untuk harapan bahwa Engkau yang Maha Kuasa memegang segala kuasa dalam dunia. Dan segala kuasa dalam dunia telah diberikan pada anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang tertindas, hancur, tetapi tidak mati bahkan bangkit untuk mengadili kita semua di dalam satu hari kelak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengharapan kami sebagai orang-orang beriman di dalam Kristus, bahwa Engkau sang adil akan menghapuskan air mata daripada mereka yang terinjak-injak pada satu hari, bahwa Engkau akan mengadili kami semua dengan keadilan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.